dia match point untuk tim Indonesia. Geekweb, mampukah mereka mengamankannya atau bahkan pejuang Warrior Deus Volt kali ini mampu memaksa mereka ke game yang ketiga? Mari kita menuju ke dalam Lane of Town. Match point di tangan tim Indonesia. Wow, satu langkah lagi tentunya untuk mensecure posisi mereka di babak group stage, Bung KB. Iya, biar lebih secure lagi tentunya agar Terancam mampu. gak sih ini? Oh, kalau misalkan kita berbicara terancam, semua terancam di match kali ini, Cimomo. Bener sih, Be. Karena kalah di sini tuh kayak bukan pilihan. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana nanti hasil selanjutnya. Untuk pertandingan-pertandingan yang ada di grup D juga masih cukup banyak. Sehingga perlu kita saksikan lagi bagaimana development yang akan tercipta dari Geek Farm di game yang kedua kali ini. Rotasi yang belum bisa dilakukan Aboy karena pressure di area mid lane-nya cukup keras. Dan mereka sadar akan hal tersebut. Tapi Sunset Lover punya apa saat ini? Sunset Lover cuma bisa bertahan sampai dia punya power di arah level 4. Oh, tapi bahaya banget juga ya dilihat-lihat ya. Dia punya damage reduction dari Vengeance. Dan dia juga memilih emblemnya menunjukkan Impure Reach. Ditambah dengan untuk sekarang, ganking mulai tercipta. Wah, press ward telah dikeluarkan begitu saja. Dari Kid Pumba masih bertahan dan emblem kali ini di tangan sosok seorang Luke. Dia akan lebih kuat dengan Tenacity. Iya. Dan mungkin ini dia yang dibutuhkan. Ability untuk rotasi yang dimiliki karena dia butuh untuk mengejar di mana Sunset Lover berada. Dia juga membawakan emblem support agar tujuannya nanti bisa lebih banyak mengeluarkan absorb shield damage ketika sudah memiliki Oracle juga. Tapi Magister? Oke, Valve Record dikeluarkan. Magister akan mendapatkan look. The Purify Gaming save the day. Untuk para pasukan dari Geek Farm. Meanwhile dari bottom lane kembali. Dua tim yang menggunakan gold laner sebagai weak lane mereka masing-masing. Apalagi One-One. Kali ini di early belum punya pressure yang sangat baik. Pawlowski belum berada di level 4. Geek Farm mereka standby dengan ada Nile di depan sana. Tapi ingat, Luke tidak punya Purify kalau dia terperangkap lagi dengan adanya Special Migration Sunset Lover. Berada di level 4, Luke memaksakan di depan sana. Dan ternyata permasukan dari tim Geek Farm mereka benar-benar terbantu dengan Baitan dan Luke. Nile tinggal melakukan retribution dan free terhadap Nile. Meanwhile, Luke versus everybody melakukan Baitan terhadap dua player yang dimiliki dari Geek Farm. Semuanya bebas langsung ke arah belakang dan zoning out terjadi terhadap para pembalap dan Deathbolt ini berkat Luke. Iya, tapi itu benar-benar Luke mengorbankan dirinya untuk pertukaran yang lebih mahal. Dan sekarang dari pemain-pemain di Deathbolt mereka mencoba untuk mengusir saja main-main dari Geek Farm. Mereka tidak mau terlalu overcommit juga karena memang Magister sempat ditumbangkan. Dan Geek Farm berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Dua kata yang menakutkan hari ini, Esmeralda Luke. Karena dia benar-benar pegangin 3 pemain dari The Wolf sekaligus. Ditambah dengan zoning out tersebut, menimbulkan efek snowballing yang sangat luar biasa. Turtle diambil, purple buff di invade. Dan lihat Nile sekarang, dia unggul dari segi level ketika match up-nya melawan Magister. Dan ini akan menjadi early game yang cukup proaktif bagi teman-teman dari Geek Farm, apalagi ketika kita melihat adanya Dreadnought Armor yang dimiliki oleh Fredrin dari Nile. Oh, dia pengen kuat banget Dia di depan langsung ya. mau early game yang menabrak sepertinya bersama juga dengan Luke. Yang sesaat lagi akan menyelesaikan Edwin Reisman. Tapi Pawlowski terperangkap di depan sana. Masih coba untuk bertahan, terlalu kuat Pawlowski untuk bisa di take down di early seperti ini. Membuat para pasukan dari Geek Farm tidak harus terlalu takut untuk bermain dengan boost. Karena Magister dalam posisi yang tidak terlalu unggul. Kenapa? Karena jungle-nya udah coba sedikit demi sedikit dipatahkan oleh seorang Nile tadi. Itu satu. Yang kedua ada damage reduction dari pasif Kaja. Dan yang ketiga kita tahu sendiri untuk Guinevere jungle di competitive scene. Itu build-nya pasti build ke arah tank utility. Ya. Sehingga membuat damage yang dihasilkan sama Magister di early game mungkin ada. Tapi ketika menuju ke late game atau mungkin targetingnya ke arah roamer-roamer yang memiliki HP tebal, gak bakal seinstan itu. Tapi Be, secara nggak langsung aku ngerasa ya, Geek Farm sekarang kunci itu juga bukan cuma di Baloi loh. Iya, Tapi di gimana look-nya juga loh. Makanya kan dua kata seram hari ini kayaknya. Luke Esmeralda. Oke, tapi ngomongin soal Luke Esmeralda, jangan sampai dia bertemu dengan Karvi di area itu, the late game itu yang mungkin harus mereka pahami. Dan mereka juga harus gimana caranya membuat market tidak dalam posisi yang under sekali. Di depan sana pasukan dari Geek Farm, mereka tidak memaksa team fight terhadap Turtle. Mereka memaksakan supaya Kid Bombanya ngelepasin dulu penalty zone atau minimal dia ngelepasin flickernya. Dan di depan sana, Special Migration dengan adanya sosok dari seorang Magister berhasil mendapatkan 1K. Yes, Nile ter-take down. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka kehilangan the power of retribution. Tapi Luke masih bertahan di depan sana. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa Tivan. Walaset Kid Bomba.
kali ini berhasil ter-take down. Pertukaran yang tidak cukup adil, tapi turtle yang tidak bisa didapatkan oleh Deus Vult menjadi sebuah keuntungan dari Geek Farm. Wow, looknya benar-benar strong banget di area depan. Tapi sayangnya tadi mereka teamfight itu di area jungle. Jadi ya bisa dibilang itu jadi spot yang amat enak banget sebenarnya untuk Violet Requiem dari Magister. Ya, tapi ditambah dengan flicker juga dari Kid Bomba yang membuat penalti zone-nya lebih on point. Namun buying time-nya percuma karena Nile sudah hadir kembali dan akan mengadu retribution. Special Migration menuju ke seorang Baloski. Ini cukup sangat merugikan tim dari Deus Vult. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan Sawo. Mereka bahkan bisa saja kehilangan seorang Magisor. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa tim dari mid lane. Dan lihat Nile tidak mengeluarkan apapun di sana. Kayaknya Luke harus berterima kasih sama Matildanya Sawo. Karena dengan Matilda Sawo menggunakan Guided Wing berkali-kali. Absorb damage. Shieldnya makin banyak, absorbnya makin lebih powerful. Dan lihat, untuk sekarang Entity Talisman sudah ada di tangan dari Luke. On the way seharusnya menuju ke arah Dominance Ice. Dan ini akan membuat shield dari Popheus-nya Sunset Lover akan benar-benar sangat-sangat tumpul sekali. Dimakan semuanya ya. Di zoning terus juga, lihat bagaimana sosok Luke yang masih belum bisa di take down. Dengan Purify-nya, buying time akan menjadi kunci jawaban dari Geek Farm sehingga fokus dari Sunset Lover-nya itu nggak ke arah Marky. Tapi kalau ngomongin dari EXP, kali ini lihat pecah Paloy! Menuju ke arah seorang Karvi, hilang pecah begitu saja. Dan bahkan this is Captain Marcus speaking, ready to take off. Berhasil memberikan damage tapi besar Vengeance. Meanwhile, Empress Sword menutup hari dari sosok Sunset Lover. Sawo, where are you going? Tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka lebih memilih untuk fokus ke arah mid lane. Mereka meredamkan diri mereka, nggak mau dive in terlalu dalam karena kerugian akan bisa di tangan mereka. Dan ini dia Nile membalas recall dari seorang Sawo yang kalau bahasa Inggris di interview sana bilang tipi-tipi. TV. Bener kan? TP typically. Oke, penalty zone for nothing. Apa yang terjadi dengan flicker sekalipun following up tidak ada membuat Kid Bomba melakukan hal yang sia-sia. Kid Bomba, what are you doing Kid Bomba? Mungkin at least dia pengen nge-clear minion aja sih. Ya, tapi setidaknya untuk di turtle yang selanjutnya dia nggak bakal bisa set up. Yang mungkin bisa dilakukan hanya Sawo dengan satu buah Guided Wing. Tapi itu resikonya tinggi banget. Lagi dan lagi karena nggak ada flicker, berarti jatuhnya jadi one way ticket. Oh, dan Flash of Dionysus untuk Sawo kali ini. Sementara Geek akan lebih berfokus bermain secara objektif tentunya menjadi kunci untuk Geek Farm. Dengan dominasi net award sejauh ini di menit ke-8. Tapi tiba-tiba Magister Oh, special migration. Baloski masih bertahan dengan console gaming. 2 kali gak kepick up. 2 kali gak kepick up dan Luka di sana langsung melakukan respon terhadap tim Geek Farm lainnya. Luka masih punya Purify Gaming tertangkap. Wallace hit. Berhasil ter-take down. Akhirnya Luka bisa hilang. Sedikit terlambat mungkin Nile memberikan absorb damage dari turtle-nya. Yang akhirnya Luka harus menjadi korban keganasan dari seorang Sunset Lover. Nah, itu yang tadi kamu bilang ya. Saking percayanya Aboy. Saking percayanya. Baloy dengan Iya. Luke juga ya. Dia percaya semua satu sama lain. Dan Iya. memang mungkin kita bisa bilang, kalau ngomongin dari Geek Farm, salah satu tim underrated di area MPL, Dark Horse banget. Mungkin secara individualisme mereka tidak terlalu terdeteksi. Tapi gimana caranya mereka punya team fight dan mereka punya kepercayaan satu sama lain, sama timnya. Benar-benar seperti keluarga, itu yang membedakan. Iya. Tapi kalau kita berkaca kembali dengan item yang sudah benar-benar dihadirkan dari kedua belah tim ini, Geek Farm mungkin fokusnya menuju ke arah si Halberd. Ini yang menarik juga dari Marky. Item ketiga untuk memecahkan shield absorb yang nanti akan dibawakan juga dari Matilda. Sehingga membuat kekuatan dari Sawo dengan Flask of Dionysus nggak begitu maksimal. Tapi di satu sisi lainnya, Legend Sword di tangan dari Karvi. Udah pasti. Luke harus lebih berhati-hati karena semakin late game, Beatrix-nya akan semakin lebih berbahaya dengan Maleficor yang akan dia bawakan. Gak bakal bisa ditahan. Gak bakal bisa ketahan, kecuali dia bikin blade armor. Tapi di depan sana Magisor kali ini berhasil menghindari. Dipecat sebentar dari Baloski. Bergerak belakang membuat Barbas ke Geek Farm. Dan lihat Sunset Love fans everybody. Dan this is Captain Marcus speaking nampaknya berhasil menumbangkan Sunset Lovers kembali. Luka! Luka! EXP leader dari Indonesia. Berhasil menabrak ke backline. Looking for wipeout. Barbas dari Geek Farm. Memasang tim fight. Kena boy. Ternyata membuat Tailspool terpancing. Wipeout. EXP laner dari Indonesia, Luke benar-benar menunjukkan kualitasnya, berhasil menabrak Deusvult dan wipeout pun terjadi. Dan gimana follow up dari Aboy yang nge-copy ke arah Circling Eagle tadi? Iya, langsung ditabrak juga dengan double knock up airborne. Gila. Membuat
Dua kata menyeramkan kita masih sama dengan Luke dan bahkan ada Wah, pick off lagi Sawo yang baru saja hidup kembali. Mencoba untuk melakukan mirror, mencoba untuk mencari informasi tapi nyatanya belum ada yang di area Lord. Geekfam masih ingin pick off, ingin melakukan intimidasi gameplay kepada Dazvolt. Yes, apakah Geekfam akan coba menutup game kedua kali ini seperti Filipino style gameplay? Tapi nampaknya depan Magister gak bakal berani lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih mencoba untuk membuat Magister memikirkan 3 atau 4 kali sebelum dia bisa masuk ke dalam pit lane. Padahal tadi si Carvi udah percaya loh sama Magistornya. Iya, Dia udah bukan di dia Venus Passion. langsung tembak. Dia udah tembak ke arah Baloyski karena dia nggak kena damage reduction di sana. Yang kena udah pasti bakal ke Magistornya. Tapi ternyata Magistor memilih untuk mundur karena memang ada Luke di sana. Nile juga siap backup. Semua dari Geekfam akan saling bahu-membahu. Sehingga dengan Lord yang pertama kali ini kayaknya bakal ada sedikit tempo yang berbeda. Geekfam sudah mulai panas mesin dieselnya. Ini dia kekalahan pertama yang membangkitkan bagaimana semangat mereka sampai dengan hari ini setelah mereka 2-0-in The Ohio Brothers. Dazvolt mungkin bakal jadi next targetnya. Oke, Magister paksa untuk dipukul mundur. Baloyski! Baloyski! Fokus ke arah sosok dari Kid Bomba, tapi nampaknya itu sebuah masalah untuk Geekfam. Mereka kehilangan Marky, mereka kehilangan Baloyski. Berikan bangga Special Man bisa dikeluarkan bersama dengan Valtteri, tapi Nile masih coba bertahan di garis depan. Nile memiliki power damage yang cukup tinggi. Sunset Lover tidak akan bisa kemana-mana. Ditempel oleh seorang Luke. Satu persatu mereka udah mulai grogoti. Bahkan Sawa akan menjadi pilihan yang kedua sebelum ke arah Beatrix. Karena untuk menangkap Magister ini cukup terlalu jauh. Dan Baloyski moment ini benar-benar menjadikan momen yang cukup mengerikan. Antara dia dapat atau ternyata dia membawa malah petaka untuk timnya. Agak sedikit terburu-buru sepertinya karena turret di area mid juga masih belum berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Luke Bakal coba di take down. Nampaknya Purify Gaming menyelamatkan harinya kembali. Udah punya Blade Armor juga, jadi nggak bakal semudah itu untuk take down. Jadi makin lebih powerful lagi dengan physical defense yang makin lebih tinggi juga. Dan mungkin untuk kelas itemnya akan lebih aman ketika memiliki immortality. Tapi kalau kita lihat tadi satu loncatan yang begitu mematikan dari Sunset Lover dan juga bekerja sama dengan Kid Bomba, kayaknya Marky bakal show up terakhir lagi deh. Apalagi ketika kita melihat resep itemnya yang menuju ke arah Magic Blade terlebih dahulu. Rose Gold Meteor seharusnya akan menjadi item kelima dari Marky. Oke. Magister bersama kawan-kawan sudah bermain dengan adanya pola 5 player standby di depan sana. Untung tidak ada yang bisa mengikat sekalipun. Penalty zone masih for nothing, informasi terberikan. Tapi lihat dari Baloyski di arah belakang mencoba mencari di mana Carvi berada. Tidak ada Carvi, dia akan coba menangkap siapa. Dan Carvi kali ini terlalu jauh untuk bisa melakukan follow up damage. Hingga zoning out dari Luka membuat Carvi tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan membuat pasukan dari Dazvolt membuat mereka terperangkap walaupun hilang lukanya. Tapi zoning out yang benar-benar maksimal. Dia membuat flicker Carvi hilang dan tidak ada di saat Lord. Ditukar dengan waktu resurrection dari Luke, itu cukup adil. Iya, apalagi Sawo yang tumbang loh. Jadi harusnya nggak bakal berani juga untuk Dazvolt melakukan sebuah movement tanpa adanya hero cover yang bisa membawa Carvi-nya ketika tidak memiliki flicker. Iya, plus apalagi Kid nggak ada Bomba, Flash of the Oasis juga. Yes, dan Kid Bomba juga nggak punya penalty zone. Iya, untuk penalty zone sekarang mungkin akan ada lagi, tapi flickernya dari tadi yang mungkin belum dikeluarkan. Mungkin Kid Bomba juga udah sadar. Kalau dia keluarin flickernya untuk ofensif, dia nggak bakal bisa untuk mundur karena dia Terisla one way ticket. Dan terlalu beresiko kalau seandainya dia tiba-tiba akan langsung jump in dengan menggunakan satu buah flicker. Udah mulai bunyi genderang perang nampaknya kali ini di Arm. Iya, dan agak beresiko sih tiba-tiba keluar. Oh, ini tanpa ada dia planning. bener banget resiko yang bisa didapatkan Magister. This is Captain Marky dan dia ready to take off. Marky, a double kill from Marky. Membuat Dazvolt berhasil didapatkan dua playernya dan terbuka sangat bebas untuk base-nya. Tidak ada Magister, tidak ada Sunset Lover, berarti tandanya tidak ada counter untuk Marky. This is Captain Marky ready to take off. Cuma Pilot dengan Marky. satu kali tumbang, Be. Dia udah jaga positioning dia. Dia tahu pergerakan dari pemain-pemain Dazvolt. Dia nggak boleh terlalu dekat dengan posisi bawah yang menarik dengan Divine Judgment. Dan itu dia yang didapatkan oleh Geekfam. Dua pemain dari Dazvolt tumbang. Ya, apalagi Sunset Lover-nya juga nggak ready kayaknya ketika tiba-tiba ternyata sudah kebuka duluan weakness point-nya. Dan hal tersebut yang membuat Geekfam makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang Marky sudah memiliki Rose Gold Meteor. Oh, di bottom lane. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah turret yang dimiliki Balik para tidak pasukan dari tim Dazvolt. Baloyski coba memancing keributan dengan menunjukkan batang hidungnya di garis depan. Tapi Dazvolt, Sabar mereka ya sih. tidak ada yang bisa mengikat siapapun.
Dan mereka harus bisa melakukan counter terhadap Servalis. Kita dapat sana penalti dari Kid Bomba. Wah, bakal mencoba terjadi dan Markel kira ter-take out. Bester bukan sangat bebas. Double kill didapatkan. Sawah hanya bisa menjadi pertukaran untuk seorang Luke. Meanwhile, Aboy mencoba untuk melakukan jemputan terhadap seorang Luke yang akhirnya Luke dilepaskan. Tidak berhasil di following up, tapi setidaknya dengan 2 turret yang hampir mereka dapatkan. Hampir ya. Hampir. Jadinya cuma 1. Dan membuat mereka kehilangan 2 player. Aku boleh bilang ini ruginya di Geek Farm. Rugi di Geek Farm karena memang ketika momen menuju ke arah late game, ini akan membuka potensi untuk Carvi build up lagi. Item-item late game-nya akan lebih mengerikan juga. Tapi buat sekarang setidaknya tidak memberikan teritorial untuk Dust Vault adalah kunci jawaban juga buat Geek Farm. Nile? Sehingga mereka tidak boleh ke pick off lagi. Nile? Ketahuan. Nah, kali ini memaksa Karma Magistor kah? Iya, dia memaksa Karma Magistor. Dia terperangkap di depan situ. Dengan ada Bolt Requiem dapetin 2 dan bobot termasuk dari Geek Farm. Kehilangan Nile. Luka immortality-nya masih ada, tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa tim fight kembali. Marquez, this is Captain Marquez speaking. Winter. Berhasil mendapatkan 1, mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari Marquez sedikit demi sedikit mereka keluarkan untuk mempertahankan Geek Farm. Jangan sampai mereka harus tumbang lagi dan lagi. Nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Magistor. Yang akhirnya malah Nile yang harus menjadi korban dari kelakuannya sendiri. Karena posisinya tadi Marquez cukup jauh juga sih. Apalagi itu timingnya kebetulan lumayan pas sih untuk muncul duluan ketika Markinya masih on the way. Karena kalau seandainya tadi Nile tidak show up, menurutku yang terjadi malah Dust Vault itu udah pasti ngelakuin invade nih di jungle-nya dari teman-teman Geek Farm sekarang. Karena mereka nggak keluar dari zona aman mereka. Mereka bakal susah untuk masuk area jungle. Aku sempet tadi kayak mention kayak oke dia nggak ketahuan, tapi tiba-tiba dia ngebuka sendiri posisi ketika Marquez memang agak cukup jauh tuh tadi. Karena kalau dia nggak show up di situ, kalau nggak ada kalau bisa dibilang nggak ada pertukaran point kill di situ, yang ada teman-teman dari Geek Farm gak bisa keluar kayak sekarang nih, Iya kayak Marquez sama Baloski yang mencoba untuk melakukan setup di area jauh. Tapi benar menurut aku masih bisa ditunggu beberapa detik sampai Marquez. Sampai Marquez-nya benar-benar mendekat ya. Lah ya setidaknya. Resiko yang diambil ternyata membuat Geek Farm 50-50 lagi. Walaupun tadi mendapatkan banyak keuntungan, tapi untuk sekarang Dust Vault yang bisa pegang kendali Lordnya. Tapi seenggaknya nggak sampai di dalam area jungle. Dan thanks to Aboy karena dia copy penalty zone tadi. Sekarang adalah Baloski udah tahu kalau dia nggak boleh nangkep Kid Bomba lagi. Dia harus nangkep Carvi atau nggak Magistor sekalipun. Dan Sunset Lover, ini biarkan dia bersinar. Biarkan dia di belakang. Kenapa? Itu akan memancing Sunset Lover. Malah kehilangan dirinya sendiri. Karena weakness point akan kebuka. Makanya kalau dia fokus ke Sunset Lover nggak bisa. Carvi, gimana caranya Carvi ditutup? Carvi sekarang udah menjadi obstacle yang sangat berat untuk sang Luke. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka memangsa dengan adanya Retribution. Sunset Lover berada di gas depan. Udah ke belakang, Awet setengah mati. Bakal coba didapatkan, tapi Magistor masih bertahan. One last hit! Spray down! Tembak keperingatan berhasil menutup karena Nile. Ternyata Marquez kali ini gagal mendapatkan poin kill yang cukup berarti. Lucas tidaknya memancing para pasukan dari Dust Vault kabur dari Lord. Tapi ternyata Dust Vault tidak terpancing memocan. Malah Dust Vault-nya mereka yang bisa men-take over Lord kali ini. Lagi dan lagi, Carvi masih bebas. Iya, dan Sunset Lover yang tadi juga sempat ditarik, Winter Truncheon-nya digunakan ketika crossbow Austin kebuka dari Marquez. Iya, dan untuk sekarang Baloski lihat, dipaksa. Tapi di depan sana lihat Baloski bakal coba untuk bertahan. Tidak ada defense judgment para pasukan dari Geek Farm. Mereka cuma bisa melakukan team fight. Tapi di belakang sana Luka mencoba untuk menutup hari dari seorang Carvi. Dia bisa terlalu sakit, tidak bisa dipendung dan Sunset Lover terperangkap di dalam perangkap Geek Farm. Setidaknya itu yang bisa mereka lakukan dan Marquez hilang. Marquez gak bisa selamat dari para pasukan dari Dust Vault. Bersama dengan sosok Luka yang tumbang. Wolf bergerak di arah mid lane. Ini bencana untuk Geek Farm. Wow, dan sekarang mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Dust Vault sudah mulai menggiring jalannya Lord di area mid kali ini. Tumbang 1 demi 1 bukan opsi yang baik sepertinya buat Geek Farm dan sekarang mereka yang terpick off. Oke, mereka menuju ke belakang. Best turret dipecahkan. Belum ada clear. Carvi terperangkap tapi tidak ada following up. Damage Abed terperangkap dengan ada special medication dan Nile gagal mengeluarkan press forward. Baloski one last man standing. Tidak akan bisa melakukan clear minion. Dan membuat game ketiga Israel Dust Vault menolak. Tumbang dengan 2-0. From Europe Region. Benar-benar tangguh. Berhasil menyentil Geek Farm. Membuat Geek Farm kali ini. Oh, lihat Kid Bomba. Mendengar teriakan dari Geek Farm. Dan ini dia keseruan di M-Series secara langsung. What a play from Dust Vault.